Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Seroja, kembali lagi bersama saya Sydney, Cinta, Dani di studio Seroja SMP Negeri 2 Boja dalam program Ramadan Bermakna, Berkah, Maghfirah, dan penuh kemuliaan. Nah, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan serta kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Alhamdulillah ya teman-teman, kita masih dipertemukan pada bulan Ramadan kali ini. Nah teman-teman, pastinya banyak nih pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar materi puasa. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi puasa dalam bentuk tanya-jawab bersama Bapak Solikin SPDI MPDI. Assalamualaikum Pak Solikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Seroja SMP Negeri 2 Boja. Terima kasih kami ucapkan atas kesempatan waktunya. Nah, yuk dimulai dari siapa nih yang mau bertanya? Saya ingin bertanya dulu Pak. Ya, Kira-kira apa arti dari puasa Pak? baik. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, puasa itu artinya al-imsak begitu ya. Al-imsak itu menahan dari semua perbuatan yang menunjukkan perilaku menahan, itu bisa disebut dengan puasa. Kalau dilihat dari sisi bahasa. Sedangkan kalau dilihat dari sisi istilah hukum syariat, puasa adalah menahan lapar dan dahaga mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari serta menjauhi hal-hal yang membatalkan. Itu definisi tentang puasa. Oke, bisa dipahami ya Mas ini ya? Bisa Pak. Baik, ya. Baik. Ada yang lain? Ada nih Pak. Kira-kira kenapa bisa dikatakan sebagai puasa Ramadan Pak? Baik, ya. Kewajiban menunaikan ibadah puasa itu diturunkan oleh Allah ketika iman umat Islam itu sudah mulai kuat. Karena puasa itu bukan cuman ibadah batiniah, tetapi puasa itu ibadah lahiriah juga. Maka yang perlu disiapkan itu adalah batinnya juga siap, fisiknya juga siap. Maka tidak serta-merta Pak saya puasa tapi menengai. Nah, tidak bisa begitu. Maka puasa gitu ya, itu difardukan untuk orang yang beragama Islam yang diseru oleh Allah hanya yang beriman. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang disuruh oleh Allah hanya orang yang beriman, bukan orang Islam, tapi yang beriman. Berarti satu tingkat di atas Islam. Orang itu kan ada Muslim, ada mukmin, ada muttaqin. Nah ini, puasa itu kenapa difardukan oleh Allah untuk orang yang beriman? Agar derajatnya naik dari mukmin menjadi muttaqin. Kalau yang bawah, yang Muslim itu banyak orang yang KTP-nya Islam, tapi tidak pernah menunaikan ibadah puasa, sholat juga tidak mau. Maka seruan Allah itu khusus. Maka kita yang saat ini menunaikan ibadah puasa merupakan golongan orang-orang yang beriman. Maka puasa itu disabdakan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan. Jadi puasa itu harus yakin kalau ini adalah perintah agama. Nah itu, maka tidak boleh serta-merta wah itu kan guru-guru guru agama yang menyuruh puasa. Bukan. Tetapi ini adalah syariat agama kita. Bagi orang yang sudah balik, wajib menunaikan ibadah puasa. Dan puasa adalah satu di antara 5 rukun Islam. Gitu ya Mas Dani ya? Iya Pak. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Baik ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya, Kira-kira kenapa kita sebagai orang Islam tuh wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Ya, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya hukum yang muncul di Al-Quran itu adalah hukum fardu. Maka kalimat yang digunakan oleh Allah adalah kutiba. Kutiba itu sudah tersurat begitu ya.
Kalau sudah tersurat, kalau bahasa orang belajar itu sudah ada SK-nya begitu ya. Sudah ada rambu-rambunya harus dijalankan. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan untuk meningkatkan derajat. Kalau kita mau derajat naik, ya puasa. Ini Mas Dani puasa enggak ini? Puasa. Oh, puasa. Siti juga? Cinta juga sama puasa. Belum ada yang bolong ya ini ya. Belum ada yang bolong. Oke, baik. Demikian ya Mas ya. Jadi sudah bisa dipahami kenapa toh mesti kita puasa? Karena syariat agama. Baik. Terima kasih Bapak. Iya. Baik, saya Cinta. Saya ingin melanjutkan pertanyaannya, Pak. Bagaimana sih adab puasa saat bulan Ramadan? Baik, ya. Di dalam menunaikan ibadah puasa itu ada beberapa rambu-rambu yang harus dilaksanakan. Di antaranya adalah satu, orang puasa itu disunnahkan makan sahur. Oh iya. Ya kan? Sahur enggak Mas tadi? Sahur Pak. Sahur ya. Lah, sunnahnya makan sahur itu justru di akhir. Bukan di awalnya. Maka sahur yang paling bagus itu yang mendekati waktu imsak. Gitu kan? Yang kedua, harus berbuka. Rasulullah itu melarang puasa wisol namanya. Puasa wisol itu puasa 24 jam. Ya kan ini. Memang kejadiannya bermula begini. Rasulullah itu adalah figur yang paling kuat fisiknya. Suatu saat Rasulullah itu tanya kepada istrinya Aisyah. Ini puasa sunnah tapi pada saat itu ya. Wahai istriku, adakah makanan pagi hari ini? Kalau tidak ada, maka aku akan berpuasa. Nah ini, maka Rasulullah cari-cari makan tidak ada, akhirnya puasa. Lah Rasul itu orang yang paling kuat fisiknya, tanpa berbuka pun Rasul mampu. Kemudian dituruh sahabat. Akhirnya Rasul mengatakan, saya itu lebih kuat daripada kalian. Jangan tiru-tiru saya. Akhirnya agar tidak dicontoh para sahabat, Rasul membatalkan puasa dengan minum seteguk air. Tetapi sunnahnya untuk berbuka puasa itu disegerakan. Kalau sahur diakhirkan, tapi kalau berbuka disegerakan. Maka dimanapun kalian berada, seandainya itu adanya air putih, ya minumlah dengan air putih. Tetapi dalam tata cara minum air putih diawali dengan basmalah. Ketika seteguk air sudah diminum, diakhiri dengan hamdalah. Kemudian minum lagi. Rasul kalau minum itu ganjil 1, 3, 5. Tapi paling banyak Rasul itu kalau minum itu 3 tegukan. Setiap tegukan diakhiri hamdalah. Bismillah lagi, minum lagi, akhiri hamdalah. Bismillah lagi, minum lagi, akhiri hamdalah. Itu tata cara ketika minum kan begitu. Ini adabnya. Kemudian yang harus diperhatikan pula, ketika berpuasa tidak boleh hanya berpikir tentang menggugurkan kewajiban. Maka puasa itu tidak hanya fisiknya, pikirannya, hatinya itu juga harus ikut berpuasa semaksimal mungkin ya Mas Dani. Seandainya Mas Dani misalnya lagi jalan gitu, waduh orang jualan buah-buahan kan kelihatannya menarik kan gitu. Wah, ini buah-buahan nanti sore akan saya makan ini. Tidak boleh berpikir sampai ke sana. Walaupun mungkin itu terbesit, tetapi tidak perlu sampai diucapkan. Kenapa? Karena ini adalah pintu masuknya setan untuk menggoda kita agar puasa kita nanti terganggu pikirannya. Termasuk kalau lihat cewek juga tidak boleh kedap-kedip, itu juga sama. Jaga pandangan. Jadi pikiran itu kan muncul dari sesuatu yang kita pandang. Ya kan? Misalnya Sydney, oh lihat cowok ganteng misalnya, tidak boleh juga kemudian dibatin dan lain sebagainya. Jadi harus membatasi pandangan, membatasi perkataan, sehingga ketika kita menunaikan ibadah puasa betul-betul hati, pikiran, jiwa raga kita semua berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, gini ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Adakah hubungan antara pendidikan dengan puasa? Ya. Semua syariat agama itu memenuhi unsur pendidikan. Tadi saya contohkan, makan sahur itu disunahkan diakhirkan. Maka kita kalau belajar, kamu berangkat sekolah pakai teori sahur dan pakai teori berbuka. Tapi jangan dibalik.
Kalau berangkat sekolah pakai teori berbuka, jangan pakai teori sahur. Nanti terlambat terus sekolahnya kan gitu. Jadi kalau berangkat sekolah pakai teori berbuka, kalau pulang sekolah pakai teori sahur. Jadi tidak usah tergesa-gesa untuk pulang sekolah, masih banyak aktivitas yang bisa kita ambil, yang kita lakukan ketika di sekolah. Yang kedua, puasa itu mendidik kedisiplinan. Kok bisa, Pak? Iya, bayangkan waktu buka kurang 1 menit, berani berbuka? Tidak berani kan? Iya, walaupun cuma kurang 1 detik saja, kalau belum ada suara adzan, kan kita tidak berani tuh berbuka puasa. Ya, ini kedisiplinan kita di situ. Maka ibadah kita itu menjadi tertata, disiplin sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ini pendidikan yang kedua. Kemudian pendidikan yang ketiga, puasa itu menyehatkan. Menyehatkan, Pak. Iya, puasa itu menyehatkan. Kata Rasul dalam satu hadisnya, sumu tasihu. Puasalah, maka kalian akan jadi sehat. Coba kalian pikir-pikir, puasa itu menetralisir makanan yang masuk ke usus besar. Kenapa? Karena makannya hanya 2 kali, di waktu sahur dan di waktu berbuka. Otomatis dengan kondisi seperti itu memperingan kerja organ perut. Iya kan? Bahasa orang Jawa itu wetenge orang giling terus kan gitu ya. Bayangkan kalau kita tidak puasa. Kalian berangkat sekolah, sebelum berangkat sudah sarapan. Sampai di sekolah jajan kan? Itu usus besar kan dimasuki makanan terus kan? Sehingga ketika kita berpuasa ini dinetralkan. Organ tubuh kita bekerjanya tidak terlalu keras, tidak terlalu berat. Jangankan kita orang yang beriman untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan, orang yang mau dioperasi itu harus puasa dulu kan? Iya, Pak. Bener gak? Orang mau dioperasi itu puasa dulu. Kok bisa, Pak? Iya, untuk menetralkan anggota organ tubuh. Gitu loh. Ya kembali lagi, organ kita itu perlu istirahat. Makanya kalau Ramadan itu repair gitu ya, direparasi. Jadi ya mungkin ototnya kencang terus, jadi slow turun kan. Bicara juga dikurangi, berpikir juga dibatasi, tidak boleh berpikir yang jelek-jelek, tidak boleh bicara yang jelek-jelek kan gitu ya. Makanan apalagi juga dikurangi dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa pendidikan yang muncul dari ibadah puasa yang kita lakukan. Maka bagi siswa yang sedang menunaikan ibadah puasa, idealnya mengambil pelajaran tadi yang saya sampaikan. Berangkat pakai teori berbuka, pulang pakai teori sahur, mengurangi bicara, mengurangi berpikir yang jelek, sehingga tidak mengganggu keabsahan dalam menunaikan ibadah puasa. Begitu ya, Cinta ya? Iya, Pak. Baik, ada yang lain? Ada, Pak. Ya. Selanjutnya, gimana sih, Pak, kiat-kiat menjalankan puasa sebagai seorang siswa di sekolah? Baik. Kalian itu bertemu dengan banyak orang di sekolahan kan? Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan banyak orang? 1, membatasi pandangan. Dengan kita membatasi pandangan, maka tidak akan muncul suudzon, ya kan? Tidak muncul prasangka. Maka lebih bagus kita sering menundukkan pandangan, kan begitu. Kemudian yang kedua, membatasi kontra antar siswa. Nek wis podo lemese arep ribut kuwi males kan begitu ya. Mau ribut wong ngrasake wetenge luwe ra karo-karuan kan gitu. Masa mau ribut dengan temannya kan gitu ya. Ini. Jadi meminimalkan kontra antar siswa, sehingga kalau tidak ada kontra antar siswa tidak akan muncul konflik. Ya kan? Ini. Kemudian yang terakhir, bagi seorang pelajar ketika berpuasa jangan terlalu banyak mengeluarkan energi. Ya kan? Karena energi dalam tubuh kita itu hanya disuplai lewat makan sahur. Sehingga jangan sampai ketika puasa dehidrasi. Ketika puasa justru malah
muncul penyakit. Tapi selama ini pengalaman Pak Solihin sampai setua ini belum pernah ada orang mati kelaparan gara-gara berpuasa kan gitu ya. Ya enggak pernah ada toh ditemukan kasus misalnya orang meninggal dunia karena kelaparan berpuasa. Enggak ada kan gitu ya. Ini nilai dan manfaat puasa. Karena puasa itu adalah ibtigha'i mardatillah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Cinta ya? Baik, ada yang lain ini di sampingnya ya. Oke, silakan ini Sydney. Kan hal-hal yang membatalkan puasa itu banyak banget ya Pak. Ya, betul. Nah mungkin Dani sama Cinta boleh bertanya nih hal-hal apa yang membatalkan puasa. Oke, silakan. Pertanyaan pertama, berkumur atau memasukkan air ke dalam hidung pada saat berwudu, apakah dapat membatalkan puasa? Baik, hal-hal yang membatalkan puasa menurut syariat kan sekarang ya. Gosok gigi, misalnya. Batal itu Pak? Bukan, nanti dulu gitu ya. Ya, menggosok gigi itu batasannya hanya di mulut. Yang membatalkan air masuk sampai ke tenggorokan itulah yang menyebabkan puasa kita batal. Oke. Selama air itu belum masuk ke tenggorokan, maka puasa kita tidak apa-apa. Ketika kita kumur, tapi khusus untuk istinsyak dan istinsar, menyedot air hidung tidak perlu dilakukan ketika sedang berpuasa. Karena apa? Karena ini langsung masuk ke dalam, langsung ke tenggorokan. Kalau lewat hidung, tapi kalau lewat mulut bisa berhenti di mulut saja. Kan gitu. Contoh kalian gosok gigi, ya kan? Dengan catatan menurut Imam Syafi'i sebelum waktu zawal, sebelum zuhur boleh kumur, boleh gosok gigi. Ini pendapat Imam Syafi'i ya. Tapi setelah itu tidak diperkenankan. Paham ya? Oke. Apalagi? Selanjutnya, bolehkah menggosok gigi berkali-kali pada saat berpuasa dengan niat Menghilangkan bau atau apa? menghilangkan bau? Ya, memang ada sebuah hadis begini. Bau mulut orang berpuasa itu kamiskil miski. Katanya bau surga Pak. Iya, seperti bau misik gitu ya. Nah, bau misik yang ada di surga kan demikian. Islam itu menjaga kebersihan. Karena Allah innallaha thayyibun wa yuhibbut thayyibin. Allah itu maha bersih dan suka kebersihan. Maka dari itu, ya jangan jorok kan begitu. Walaupun orang berpuasa tetap harus menjaga kebersihan mulut. Maka bolehnya gosok gigi berarti di pagi sebelum waktu zawal. Mau 2 kali 3 kali boleh, tidak apa-apa. Yang penting air tidak lewat tenggorokan. Paham ya? Iya. Baik. Oke, yang lain ada? Baik, saya Ya. pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ketika kita sedang berpuasa, kita berkata kasar atau berkelahi, apakah itu bisa membatalkan puasa kita Pak? Baik. Dalam sebuah hadis dikatakan begini, as-shaumu junnatun malam yuharikha bikadzbin au ghibatin. Yang bisa merusak pahala puasa itu berbicara bohong dan gibah. Gosip. Oh ini yang suka gosip nih. Nah, ini teman-temannya diingatkan gitu ya. Jangan suka menggosipkan seperti itu ini. Jadi yang bisa merusak pahalanya itu, puasa itu perisai. Tapi perisai itu bisa jebol, bisa rusak karena berbicara bohong. Kan gitu. Nah, walaupun puasa itu tidak sampai batalnya tidak, tetapi pahalanya yang rusak. Gitu ya. Jadi kalau pahalanya rusak kan rugi dong kita menunaikan ibadah puasa kan? Iya, rugi. Nah, maka dari itu berbicara kotor, fahisah atau berbicara fusuk gitu ya, itu tidak diperkenankan ketika kita menunaikan ibadah puasa. Kalau bahasa orang Jawa, buhiman lisannya. Karena salamatul insan bihifdil lisan. Selamanya orang itu karena menjaga lisannya. Munculnya permusuhan karena lisan. Kita jaga. Walaupun itu tidak membatalkan, tetapi harus tidak boleh kita lakukan. Oke, gitu ya Mas. Baik. Oke, ada yang lain? Gini Pak, pertanyaan selanjutnya. Ketika kita sedang berpuasa, dalam keadaan makan atau minum secara lupa, apakah itu bisa membatalkan puasa kita Pak? Ya, rufi al-qalamu alal amroini. Jadi kolam penulis amal catatan manusia itu diangkat di 2 hal. Yang pertama ketika tidur. Yang kedua ketika lupa. Lupa termasuk gila itu lupa.
Lupa ingatan maksudnya kan gitu ya. Gila kan lupa ingatan kan gitu ya. Iya. Jadi tidak jadi masalah dan puasa tidak batal. Tapi begitu dia sadar kok diteruske ya batal kan begitu ya. Enak-enaknya makan misalnya ya kayak di KFC misalnya makan ayam lagi enak-enak gak puasa tapi diteruske batal. Tapi kalau dia berhenti membersihkan mulut yang sudah terisi tadi kemudian dia keluarkan maka puasanya tidak sampai batal. Karena tidak ingat atau lupa. Gitu ya Mas ya? Iya Pak, berarti kalau berulang kali itu bisa gangguan jiwa itu Pak. Iya betul ya. Lupa ya sekali kan gitu ya. Lupa kok berkali-kali berarti disengaja kalau itu ya. Sengaja lupa kan begitu ya. Oke gitu. Ya Mas Jani ya. Oke, ya. Nah, saya mau bertanya nih Pak. Ya. Kemarin saya lihat ibu saya memasak Pak, memasak menu buka puasa. Oke. Iya, mencicipi itu Pak. Ya, Di mencicipi. ujung lidah itu batal nggak sih puasanya Pak? Ya, tidak. Di dalam kitab Al-Jami' fi Fiqhin Nisa karangan Syekh Kamil Muhammad Waidah, orang Indonesia mengenal dengan fikih wanita namanya atau apa ya namanya? Informasi mengenai icip-icip gitu ya. Iya, kalau icip-icip itu kan sedikit. Kalau icip-icip kok sak centong kira icip-icip namanya kan gitu ya. Jadi mencicipi makanan itu hanya di ujung lidah. Dan yang punya rasa pahit, manis, kecut itu hanya lidah bagian ujung. Selama tidak ditelan, maka tidak membatalkan puasa. Paham ya? Ini teman-temannya dikasih tahu ini jangan sampai masaknya keasinan gitu ya. Kemudian kalau membuat kolak terlalu kemanisan bahkan mungkin tidak jadi manis-manis karena tidak senyum-senyum. Gitu ya. Jadi masaknya kalau senyum biar manis gitu. Gitu ya? Gitu ya? Oke. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak. Kemarin tuh kan kita libur 2 hari tuh Pak, libur awal puasa. Nah, waktu puasa pertama saya tidur terus Pak. Itu tuh membatalkan puasa nggak sih Pak? Ya, jadi begini, naumu shaimin ibadatun. Puasa tidurnya orang puasa itu ibadah. Terus orangnya tidur terus itu malah salah. Kenapa orang itu tidurnya jadi ibadah? Daripada dia terjaga menggunjing orang, lebih baik tidur. Tetapi kalau dia terjaga membaca Quran, lebih baik baca Quran daripada tidur. Makanya jangan salah persepsi gitu ya. Wah, ini tidurnya orang puasa dapat pahala, dianggap ibadah. Terus mulai bar subuh sampai duhur, tangi sholat duhur, turu meneh sampai sore, itu tidak dibenarkan. Gitu ya. Alasannya kenapa tidurnya dianggap ibadah? Daripada menggunjing, daripada bicara kotor, daripada berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya, lebih baik tidur. Paham ya? Iya. Oke, ya. Nah, ini Pak pertanyaan yang umum banget Pak. Ya. Kalau semisal kita melaksanakan ibadah puasa tapi tidak melaksanakan sholat itu Pak, batal nggak sih Pak? Ya. Kalau misalnya puasanya itu sah apa nggak sih Pak? Ya, rugi orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Kenapa bisa dikatakan rugi Pak? Ya, karena awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Jadi amal pertama besok yang dihitung Allah itu sholat. Maka sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Lah kalau ada orang puasane getol tapi sholatnya ora podo karo gawe omah pasir ning pantai. Oh iya, kena air Membangun laut, Pak. rumah pasir di pantai, begitu ada ombak hilang, tidak ada bekasnya sama sekali. Maka tidak dibenarkan hanya mementingkan puasanya daripada sholatnya. Demikian mementingkan sholatnya tanpa puasa juga tidak dibenarkan karena semua adalah rukun Islam. Gitu ya. Oke, ini banyak sekali pertanyaannya ini ya. Ya Ini, semoga Pak. ini menjadi khasanah keilmuan gitu ya. Ada pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Tips dan trik untuk membedakan puasa tahun ini sama puasa yang lalu tuh gimana Pak? Ya, yang tahu kita. Caranya adalah bermuhasabah. Dihitung, meningkat apa tidak amalnya. Kalau tahun kemarin baca Qur'annya hanya dapat 10 juz misalnya, tahun ini harus di atas 10 juz. Itu namanya meningkat. Untuk mengukur itu yang tahu pribadi, bukan orang lain. Kalau kemarin sodakonya sedikit-sedikit agak pelit misalnya, pentil jedit misalnya ya. Iya. Sekarang sodakonya las-les, sat-sat, bat-bat gitu ya. Ada orang minta kasih misalnya. Itu ukuran untuk peningkatan puasa tahun kemarin dengan tahun sekarang. Maka Nabi mengatakan orang yang tahun ini, hari ini lebih baik daripada kemarin, berarti dia termasuk orang yang beruntung. Semoga kita beruntung semua ya. Tahun ini puasa kita lebih baik, lebih bagus, lebih meningkat
dari tahun-tahun sebelumnya sehingga kita menjadi orang yang Takwa. Wah, oke ya. Alhamdulillah banyak sekali nih Pak pengetahuan yang kita peroleh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Solikin, SPD, MPDI karena telah memberi banyak sekali pengetahuan kepada kita semua. Sama-sama. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua ya teman-teman. Saya Dani. Saya Sydney. Saya Cinta. Mohon maaf jika Mohon maaf ada jika- salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.